faktor penting dalam industrialisasi adalah SDM. SDM. Dan yang bisa mengikuti industri 4.0, industri masa depan adalah milenial, ya, Gen Z. Gen Z. Ya. Jangan sepelekan ayam taliwang, ayam rarang yang tahan lama 6 bulan. Ya. Itu kalau bisa kita masif dikonsumsi lokal saat umroh dan haji, berapa banyak dampaknya untuk serapan cabai. Sekarang tim saya sedang disiapkan untuk mendampingi dari sisi hal-hal manajemen. Nah, kalau sudah punya planning bisnis yang bagus, kita bisa tawarkan. Investasinya bisa kita dorong. Sama-sama 2 juta, ada 50 orang ketemu. Betul. Nanti cintai, beli, dan gunakan produk lokal. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Insya Allah NTB bisa, karena berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Yang sebagai tupoksinya ini bukan ini. Ini beban berat sepertinya dititipkan sama Bang Zul ini. Betul, Pak Gub nitip beban yang berat banget. Ya, sangat berat banget bahwa di satu dinas itu yang menjadi ikon. Betul. Yang selalu disampaikan Pak Gub adalah industrialisasi. Nah, sejak kepemimpinan Bu Kadis ini saya lihat banyak sekali memang produk-produk yang pada akhirnya Pak Gub berani membranding bahwa NTB Gemilang kayaknya lebih mengarah ke industrialisasi. Pertama kali menerima beban sebagai Kadis, menerima amanah dulu, Bu Kadis kepikir apa dulu Bu Kadis? Waktu itu saya salto ya. Karena udah terbiasa, saya tuh basicnya ekonomi, tapi di pendidikan lama, dari staf sampai eselon 3 ya, pendidikan. Tapi kebetulan pendidikannya pendidikan masyarakat ya. Jadi ya yang menangani life skill, anak-anak putus sekolah kemudian diberikan skill, buta aksara kemudian intervensi ekonomi gitu ya. Pindah ke sosial ya, ternyata permasalahan juga ujung-ujungnya ekonomi gitu ya. Betul. Nah, kemudian saya ke Bapeda. Nah, dari Bapeda ya barulah mulai keilmuan sekolahnya itu kepake. Ekonominya gitu, dipakai ya. Secara inilah, secara utuh ya. Kalau kemarin memang, beda lah. Memang kalau orang ekonomi menangani sosial, ternyata biaya sosial lebih tinggi. Ini nggak efektif ini. Gitu, ya. Pokoknya untung rugi. Iya, ini bangkrut negara kalau melihara 80 anak, uang sekian miliar, terus dampaknya seperti apa gitu. Kenapa nggak dikasih ke pondok? Kalau lama di sana sebongkar. Maksudnya bongkar sistemnya gitu ya. Ini nggak efektif ini gitu ya. Nah, tapi pas di Bapeda ya kebetulan nangani bidang ekonomi. Nah, itu waktu itu salah satu sekretariat di penanggulangan kemiskinan. Jadi dari situ alhamdulillah mulai nggak jauh-jauh ya, memang permasalahan kemiskinan itu yang menjadi akar, tapi tetap penanganannya harus baik keluarga. Gitu ya. Ketahanan keluarga ternyata baik dari sisi pendidikan, sosial, dan ketika ke masa ekonomi pun kalau keluarganya beres dari sisi ekonomi, dari sisi hubungan sosialnya nggak ada masalah. Gitu kan? Nah, kalau kita berlebih, baru kita masuk ke inovasi. Nah, ternyata permasalahan kita di Indonesia itu masih berkutat di masalah yang itu nggak berkembang lah, ke ekonomi gitu ya. Nah, itu yang saya sadari di dinas perindustrian. Gitu ya. Jadi awalnya di telepon ya nama juga Pak Prajurit siap gitu tempur. Di Bapeda biasa dengan fasilitas gitu ya. Masuk ke dinas yang baru pecah nih. Betul. Pecah dari perdagangan ya. Jadi dengan sarana prasarana yang baru pecah, namanya juga hibahan dari mana-mana gitu ya. Tapi ya udah bismillah aja ya, kita memulai ya dengan bekal ya salto di beberapa dinas ya. Tapi memang ternyata bisa memberikan pandangan kita yang lebih luas dalam mengambil kebijakan. Kebetulan di Bapeda memang saya bidang ekonomi merencanakan pembangunan ekonomi NTB. Nah, ketika Pak Gub itu sudah menjabat, saya jarang diskusi lama dengan beliau, tapi saya ngikutin ya tanggung jawab moral ya, tanggung jawab sebagai kabid
perencanaan pembangunan ekonomi. Ini mau pimpinan kayak apa gitu ya. Nah, jadi saya pelajari, kumpulkan semua dari media ya, media online, media cetak, itu saya kumpulkan yang wawancara, saya buat benang merahnya. Saya coba share ke beliau waktu itu, wah ternyata beliau ini nih yang saya ini gitu ya. Alhamdulillah dari situ ya diberikan amanah ke perindustrian dari nol ya. Betul. Jadi dari nol, mulai dari menata SDM ya, menata. Saya dapat menyekolahkan staf saya itu ada 4, rata-rata ada 10 yang S2. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita nata SDM di dalam dulu, merubah pola kerja, pola pikir, sering diajak ngobrol, dan saya tekankan ke teman-teman juga, keluarga yang utama, saya akan lebih nyaman bekerja dengan Anda nantinya gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi selalu muaranya adalah keluarga iya. Dan saya wanti-wanti nih, saya nggak mau ngurus kasus ya. Saya ngurus industri gitu ya. Jadi sering saya seperti itu. Jadi tak ingatin, ini so istri itu suka loh dikasih bunga. Udah belum kasih bunga ke istri. Kalau yang belum nikah saya juga dorong gitu ya, karena nggak akan beres-beres nih urusannya ya kalau nggak nikah. ada Bang Yayat. Jadi jadi pokoknya kalau urusan keluarganya beres, pasti saya ajak kerja tuh enak. Gitu ya. Dia bisa diajak lari, bisa diajak berpikir. Nah kalau dipenuhi dengan masalah keluarga, nggak bisa saya ajak kerja gitu. Terlalu banyak rem. Betul. Siapa yang mau kita ajak lari? Sementara Pak Gup full speed ya. Waduh, itu tenaga luar biasa. Pesan Pak Gup itu full speed ya, Masya Allah. Oh siap Pak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi menata SDM internal, gitu, membangun kebiasaan budaya kerja gitu kan. Berhenti satu, kita sudah harus melangkah ke step berikutnya, gitu, tahapan-tahapan seperti itu. Jadi ya kembali lagi ya harus saya menikmati gitu ya. Dan ternyata related dengan kondisi anak-anak. Kembali lagi, anak-anak udah mulai kuliah. Rekonsultasi, Umi aku kuliahnya apa? Saya juga nanya, mau keluar gimana gitu. Jangan sampai tamat kuliah baru nyari kerjaan. Nah, sebelum kuliah ini mau ngapain? Apa cita-citanya? Dan mau jadi pengusaha. Ternyata berapa kali saya coba anak pertama itu saya selalu libatkan dalam mengambil keputusan keluarga. Misalnya walaupun dia jauh ya di Turki, Kak ini adik udah kelas 3, bagusnya kita suruh masuk sekolah mana ya, mau begini, mau kayak ini. Umi kalau Abid kayaknya nggak usah deh, Umi arahin gitu ya, biarin dia. Kasihan kalau udah jadi ASN. Kasihan kalau jadi ASN namanya mau tak ini ya, STPDN gitu ya. Tapi kata kakaknya kasihan. Ini soalnya Abid itu jadi saya termasuk sama suami itu yang memberikan kesempatan anak-anak tuh nonton TV, main gadget, komputer gitu ya. Yang penting kita bisa kendalikan gitu. Mana yang enggak boleh, mana yang tidak. Dan ternyata saya baru selama COVID, saya baru tahu ternyata bahasa Inggrisnya bagus banget. Abid. Karena ternyata dia mainnya tuh temannya sedunia gitu. Kita nggak tahu ternyata. Jadi tapi alhamdulillah dia bisa mengendalikannya, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Dan tiba-tiba dia ikut lomba debat bahasa Inggris dan menang. Gitu. Masya Allah. Padahal kita nggak tahu kapan dia belajar ya. Uminya belajar nggak bisa-bisa. Ini saya jadi surprise gitu ya dengan kemampuan mereka. Itu yang saya katakan tadi, mereka nggak mau disetir, nggak mau disuruh, tapi mau nunjukin bahwa saya bisa. Gitu. Wah, sangat luar biasa. Komunikasi yang efektif ternyata ini story WA gitu. Saya ngungkapin rasa ke anak-anak itu mulai story WA, mulai Facebook, dan itu pesan ditangkap baik dengan mereka. Ini karena keyakinan ya, memberikan anak-anak
kesempatan untuk belajar sendiri. Iya. Pada akhirnya yang penting kata Bu Kadis ya dia harus siap dulu bentengnya. Betul. Ya, benteng ini yang harus betul-betul menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua Bu Kadis. Ya. Itu tadi udah dengan PAUD. Iya. Saya buat sendiri kurikulumnya, sorenya ada rumah Quran, gitu. Jadi udah mulai terbentuk apa mimpi Abid. Hafal Quran, kenapa? Soalnya mau minta apa-apa harus setor hafalan gitu. Akhirnya mindsetnya udah kebentuk lah gitu. Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi mau apa-apa setor hafalan ya. Iya, setor hafalan. Gitu. Alhamdulillah. Jadi menikmati sekali Bu Kadis. Pada akhirnya Bu Kadis ini mengikuti ritme ya. Gubernur yang sangat lincah, progresnya sangat ini sekali Bang Zul ini luar biasa mengimbangi dan tugas, saya melihat dalam setiap program di NTB Gemilang juga memang titik beratnya sering dalam postingan Bang Zul mungkin yang paling sering disebut adalah industrialisasi dalam postingan Bang Zul. Artinya makanya saya melihat wah luar biasa tanggung jawab dan beban yang ada di Bu Kadis gitu. Iya, dan kalau kita lihat memang kebutuhan jangka panjang seperti itu depan mata anak-anak juga butuh pekerjaan, butuh menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi jangan pernah berpikir kita itu untuk mau bekerja di mana. Tapi kakak harus bisa membuat lapangan pekerjaan. Gitu. Nah untuk itulah ya industrialisasi. Industrialisasi. Gitu ya. Apa peluang yang bisa? Ya? Betul. Gitu. Sehingga kita memang fokus di milenial sekarang. Kalau 4 tahun kemarin kami bangun fondasi. Jadi SDM-nya, kemudian ada perdanya, ada pergubnya. Jadi secara regulasi sudah terbentuk. Dan infrastruktur juga alhamdulillah diizinkan punya kantor yang representatif. Sehingga pelaku IKM kalau ke sana, oh ya percaya diri gitu ya. Oh ya kita punya kantor yang membina lebih representatif. Nuansa. Jadi mimpi mereka itu nggak main-main. Jadi mimpi bisa kita wujudkan. Jadi ada optimisme kalau orang masuk ke kantor dinas perindustrian. Karena begitu masuk langsung ditebarkan optimisme ada di mana-mana ya. Jadi semua produk lobbynya itu saya sulap menjadi galeri. Ada co-workingnya juga. Ini yang belum ada ya. Studio begini nih. Mudah tahun depan bisa saya buatkan. Siap. Kalau ini sederhana ini Bu Kadis, enggak terlalu tapi dengan sentuhan industrialisasi saya melihat gerakan di SMK Bu Kadis. SMK kita ternyata sangat luar biasa. Apresiasi Bang Zul, beberapa SMK bahkan yang mampu menciptakan produk mereka sendiri, bukan tanda petik loh, bukan merakit loh ya. Kan selama ini yang masyarakat cuman merakit kok dibanggakan kan. Nah ini yang kita padahal merakit itu butuh skill ya. Merakit itu bukan main, coba aja merakit mainan belum tentu kita bisa Bu Kadis. Apalagi ini kaitannya adalah dengan mesin permesinan, elektronika gitu betul kan. Jadi agak rumit gitu jadinya kalau kita mau berpikir. Jadi tidak semata-mata cuman ngerakit kok dibanggakan karena ketidaktahuan. Nah sebetulnya pengembangan industrialisasi yang mengarah ke SMK ini mengarah kemana Bu Kadis? Jadi salah satu faktor penting dalam industrialisasi adalah SDM. Dan yang bisa mengikuti industri 4.0, industri masa depan adalah milenial, Gen Z. Jadi SMA perguruan tinggi itu kami progresif gitu untuk melakukan pendekatan. Bahkan mahasiswa magang di kami ini kami langsung berikan tugas sesuai dengan pendidikannya dan untuk mendampingi IKM. Jadi pondasi yang kemarin itu kita sudah menemukan produk unggulan apa, IKM-nya siapa. Tahap selanjutnya ini kita akan masuk ke fase mass production. Nah untuk mass production kita harus menggandeng milenial dan Gen Z tadi gitu untuk percepatan. Nah peluang lapangan pekerjaan nggak usah mikir membuat, nggak usah mikir produk, tapi bagaimana bisa masif. Jadi media digital marketing terus konten-konten kreatif seperti ini bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi Gen Z maupun milenial gitu. Jadi sambil kuliah yang suka foto, yang suka posting, kenapa enggak kerjasama dengan pelaku industri kecil menengah. Jadi kami sedang bangun hal seperti itu. Kan bisa dapat uang saku.
ya. Iya, betul. Ada tambahannya. Ada tambahannya. Oke. Nah, ini yang perlu dimasifkan gitu, sehingga tadi ya salah satu industri prioritas kita itu adalah industri kreatif. Industri kreatif. Jadi kita punya 6 sektor. Ya. Nah, 6 sektor ini satu sama lain terkait, nggak bisa terpisah. Nah, termasuk industri kreatif. Itu bagian dari untuk mendorong industrialisasi, terutama dari sisi pemasaran. Oke, sangat luar biasa Bu Kadis. Jadi hatam sudah kalau Bu Kadis. Kalau Bu Kadis kita ajak bicara industrialisasi, udah hatam. Beliau ini udah hatam karena membangun dinas perindustrian itu ya dari nol ya, dari apa ya, gedung yang apa adanya dulu. Saya ingat dulu Bu Kadis baru menjabat itu ya dapat bangunan dan dapat SDM ya kan baru dipindah semua Bu Kadis. Betul. Jadi menata, dan sekarang alhamdulillah dengan waktu 4 tahun sudah berhasil meletakkan fondasi-fondasi itu Bu Kadis. Dan mulai saya lihat sekarang kegiatan perindustrian ini lebih ke startup. Ya, ini pengembangan startup. Terus iya milenial seperti ini. Berarti Bu Kadis melihat apa ya, era teknologi menggunakan smartphone dan peralatan yang lain ini menjadi potensi tersendiri Bu Kadis di industrialisasi. Iya, salah satu Making Indonesia Industri 4.0 itu kan sudah ada roadmap-nya. Ya. Dan saya sendiri mengalami stagnan kalau kita hanya intervensi pelaku UMKM dari sisi produk ya, karena dari sisi usia diajak untuk digitalisasi, diajak untuk naik kelas memiliki produk yang standar BPOM itu berat. Betul. Nah, sehingga harus dicari misalnya kuliner legend, ayam taliwang, siapa nih pelopornya? Setelah ketemu kami harus nyari, kadang-kadang udah merasa cukup ya, udah laku kok, udah dikirim keluar daerah gitu ya. Betul. Nah, jadi diajak untuk teknologi ya, diajarkan itu berat gitu ya, dan susah mendapatkan SDM-nya. Jadi kami ambil generasi kedua, ketiga dengan tetap mempertahankan bahwa Sate Rembiga itu keturunannya beliau ini nih gitu ya. Sehingga nanti ada generasi kedua apa ketiganya yang akan mengembangkan. Jadi misalnya Sate Rembiga itu Pak Mosle termasuk generasi ketiga kayaknya yang punya pemikiran maju pada saat lesehannya COVID itu nggak laku. Kami pendekatan dengan kemasan dan alhamdulillah dia berani nginvest. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat itu butuh didampingi, butuh kepastian kebijakan. Mereka akan berani nginvest lah itu. Gitu. Jadi tidak terlalu banyak keluar uang juga dari sisi pemerintah. Gitu. Oke, inilah yang disebutkan kolaborasi. Betul. Pemerintah juga nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Iya, bersemangat sendiri Bu Kadis kan. Tapi kalau teman-teman UKM, IKM ini tidak membuka diri ya, seperti tadi gitu. Nah, banyak hal. Salah satunya adalah ayam taliwang, sate rembiga yang sudah dalam bentuk kemasan tahan 6 bulan ya. Tahan 6 bulan ya. Tahan 6 bulan. Bahkan ayam rarang yang di sana itu kalau kaleng tuh tahan setahun. Nah, jadi targetnya bisa masuk ke jamaah haji. Dan jangan sepelekan ayam taliwang, ayam rarang yang tahan lama 6 bulan. Itu kalau bisa kita masif dikonsumsi lokal saat umroh dan haji, berapa banyak dampaknya untuk serapan cabai, tomat, ya, hasil semua bumbu-bumbu kan butuh ya. Betul. Wah, berarti kampung unggas bisa eksis dan kemudian akan mengarah kepada teknologi hulu agro yang salah satu prioritas kita, bagaimana hasil pertanian peternakan itu sepanjang tahun ada dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas terjaga. Nah, baru dia masuk ke sektor industri yang stabil. Nah, kita tuh masih bermasalah di bahan baku. Sehingga on off ya, lagi nggak musim nggak produksi gitu. Nah, jadi kendala kita setelah kita mampu memiliki teknologi, memiliki produk, kenapa daya saingnya belum bisa bersaing masuk masif ya, karena ketersediaan bahan bakunya tidak sepanjang tahun. Musim cabai bagus, ketika nggak musim mahal. Kan nggak mungkin tiba-tiba naik harga gitu ya. Betul. Sehingga ke sentuhan berikutnya kami koordinasi dengan sektor hulu ya, melibatkan BI yang memang concern. Nah, di sisi lain juga
tahun ini kita fokus kepada manajemen. Kalau produk udah nggak ada masalah, kualitas juga sudah. Ternyata permasalahan berikutnya adalah manajemen. Belum memiliki plan bisnis. Ini yang butuh pendampingan ini. Nah, ini ternyata yang berat. bagian beratnya adalah di situ ya, bukan di situ. Dan ternyata belajar lagi kita belajar lagi. Alhamdulillah diskusi dengan banyak pihak dan kami akhirnya meluncurkan program namanya IDORS ya, Industry Development Akselerasi. Itu program pembinaan. Jadi ada kelas startup akselerasi. Nah, setelah lulus startup dengan beberapa indikatornya naik ke kelas bisnis. Jadi definisi IKM naik kelas itu sudah jelas indikatornya. Jadi udah kita tata lagi nih. Jadi sudah punya role model atau model dalam pembinaan. Jadi startup akselerasi, karena kita tidak bicara inkubator lagi ya. Iya, betul. Jadi udah selesai. Banyak yang ngurusin inkubator. Udah banyak, itu biarkan menjadi urusan. Betul ya, sudah banyak. Jadi yang hasil-hasil inkubator itu bagaimana kita bisa akselerasi dengan indikator 18 misalnya. Kalau sudah terpenuhi dari sisi produk, branding udah beres, masuk dia ke fase berikutnya kelas bisnis, akselerasi. Nah, kalau udah di bisnis itu masuk ke manajemen keuangannya ya. Nah, setelah dari sini kelas bisnis baru nanti ada SCF. SCF akseleratif. Akseleratif yaitu security crowdfunding yang kita kerjasamanya dengan industri jasa keuangan. Jadi mulailah nanti tidak hanya perbankan yang bisa menjadi modal, tapi orang lain juga bisa menjadi investasi. Wah, keren ya. Nah, jadi ke depan insya Allah mohon doa NTB memiliki lembaga SCF sendiri sehingga kita bisa nginvest di situ selain karena kalau di perbankan kadang-kadang udah punya Betul. Terus nggak bisa lagi kan. Banyak programnya juga itu ya. Nah, jadi ketika dia mau usaha kayaknya sudah dievaluasi usahanya, kayaknya prospeknya bagus ya. Ada analisis usaha. Nah, itu kita yang kurang. Nah, sekarang tim saya sedang disiapkan untuk mendampingi dari sisi hal-hal manajemen. Nah, kalau sudah punya planning bisnis yang bagus, kita bisa tawarkan. Investasinya bisa kita dorong. Sama-sama 2 juta, ada 50 orang ketemu. Ya, nanti bagi hasil, ada SHU. Dan itu dalam pengawasan OJK. Begitu juga kegiatan dengan bursa efek, itu juga hal-hal yang perlu kita jadikan mitra gitu. Betul. Sangat luar biasa. Sudah sampai ke situ tahapnya sekarang. Sudah ini ya sedang menjadi concernnya Dinas Perindustrian sekarang Kadis ya. Nah, jadi naik kelasnya. Naik kelas. Tahapan selanjutnya setelah ketemu produk, ketemu IKM, menuju mass production, ternyata dari sisi manajemen. Baik keuangan maupun pengelolaan. Ya, nah itu nanti baru bisa industrialisasi seutuhnya. Betul, butuh tahapan, jadi mohon bersabar dan keterlibatan semua pihak. Iya, jadi nggak bisa program industrialisasi dinilai 1-2 tahun, Bu Kadis. Betul, tapi pondasinya sudah terbangun, tahapannya sudah jelas. Kita memiliki rencana pembangunan industri provinsi itu 2021-2041. 2041. Ya. Karena nasional juga tahapan 20 tahun. 20 tahun. Nah, kita masuk tahap pertama, tapi on progress kalau di nasional tahap kedua. Jadi tahap kedua itu industri 4.0 gitu. Nah, tapi kalau kita memang industri permesinan kita masih di tahap yang level pertama, artinya kayak mesin sederhananya kayak mesin cuci, membantu kita nyuci, terus kalau udah selesai peras pindah lagi gitu ya. Nah, kayak gitulah. Jadi mesin minyak kelapanya masih butuh liman, pindah-pindah. Nah, kita mau masuk ke fase industri 4.0 yang otomatisasi, melihat kesiapan SDM dulu. Canggih tapi nggak bisa dipakai, rusak. Saya diamuk. Gitu. Nanti biaya pengembangannya mahal lagi kan? Karena pengembangan belum jatuh ke produk jadi. Kalau udah diproduksi massal baru harganya bisa lebih murah, Bu Kadis ya. Jadi harga itu tergantung Bapak Ibu masyarakat NTB khususnya. Kalau dipakai dibeli, berarti stok permintaannya banyak, stok produksinya banyak, bisa menekan biaya produksi. Sangat asik, sahabat-sahabat. Jadi inilah industrialisasi. Mudah-mudahan nih Bu Kadis bisa menuntaskan
apa yang menjadi amanah besar ketika industrialisasi ini menjadi brand NTB Gemilang, dan ketika sudah berbicara mass product, ini semuanya akan menjadi terasa indah Bu Kadis nanti. Betul, Ya. Insya Allah, Jadi masyarakat kita akan sejahtera, makmur juga ya, nanti daerah kita ya terkenal dengan industri yang sungguh. Oke, sangat luar biasa. Bu Kadis, mungkin sampaikan ke masyarakat kita mungkin sebagai closing statement apa yang menjadi capaian atau goal-goal dari Dinas Perindustrian Bu Kadis. Kepada seluruh masyarakat NTB, terima kasih banyak atas dukungan selama ini. Sebagian besar sudah sangat peduli membangun ekosistem produk lokal, dan yang pasti cintai, beli, dan gunakan produk lokal. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Insya Allah NTB bisa karena kita bersama. Oke, sangat luar biasa. Kalau bukan kita siapa lagi? Semoga Bu Kadis, terima kasih sudah meluangkan waktu ini di YS Podcast. Semoga ini bukan menjadi pertama dan terakhir Bu Kadis. Kita ngumpul NTB belum ya? Ya. Semoga nanti saya juga sebenarnya berharap teman-teman UKM kita itu bisa berbagi cerita sukses sehingga bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Boleh. Nah, itu butuh yang seperti itu nih. Betul Bu Kadis. Jadi semoga ke depan kita banyak mengangkat kisah-kisah sukses para UKM membangun bisnis. Nah, ini itu dan mengharu biru. Betul, ini banyak yang jangan sampai kita tahunya hanya ketika teman-teman ini pada jayanya besar, saja. Ya, dan disepelekan, padahal dapatnya susah banget ilmunya. Betul, berdarah-darahnya kadang kita cuek, kita nggak peduli Bu Kadis. Terima kasih sekali lagi Bu Kadis atas waktunya, luar biasa. Saya juga menunggu Bang SJP juga nanti suatu saat. Kalau beliau bisa berbagi cerita juga di sini. Sekali lagi, demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. YS Podcast berbagi cerita untuk saling inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.